Ya. Kita awali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita masuk ke materi-materi mengenai PPH Badan. Nah, di dalam komponen PPH Badan, kita akan kembali membahas penyusutan, tetapi penyusutan yang kali ini eh, hanya sedikit ini saja, sedikit mungkin itemnya lebih banyak saja dibandingkan penyusutan yang kita bahas kemarin pada waktu sebelum UTS yang materinya berkaitan dengan PPH orang pribadi. Jadi materi yang akan Ibu bahas ini mungkin kurang lebih akan seperti mengulang karena sudah pernah Ibu jelaskan mengenai penyusutan juga di pertemuan sebelum UTS. Nah, kita berarti sama aja kayak merefresh gitu ya. Moga-moga slide Ibu sudah kelihatan, kita mulai. Baik, untuk penyusutan yang kita bahas kali ini adalah terkait dengan aktiva tetap, di mana dalam prakteknya aktiva yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha bisa beraneka ragam, tidak hanya yang tetap, juga ada yang intangible. Nah, yang kita bahas kali ini hanya yang tetap saja, yang eh, langsung kelihatan jenis barangnya berwujud dan langsung kita korelasikan dengan dasar hukumnya sebagaimana ada di poin 1, yaitu dari Undang-Undang PPH, tepatnya di pasal 11. Juga kaitannya dengan PSAK 16 tentang penyusutan aset. Di dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap ini, apabila terdapat item-item aset yang kita tidak bisa temukan penjelasannya dalam Undang-Undang PPH ataupun peraturan yang lebih lanjut ya berkaitan dengan perhitungan penyusutan fiskal, maka kita akan menggunakan penjelasan atau patokan yang diterbitkan di dalam PSAK 16. Aturan turunan dari Undang-Undang PPH pasal 11 ada di KMK 138 yang diterbitkan tahun 2002. Ini menjelaskan tentang jenis barang apa saja yang masuk kriteria bisa dihitung penyusutan fiskalnya dan kemudian sudah dibagi dalam kelompok-kelompok. Sampai hari ini belum ada peraturan yang merevisi KMK 138 tahun 2002 ini. Jadi kalau sekarang di posisi tahun 2024, kita mau melihat acuannya ke KMK 138, yang dapat kita perhatikan dari isi KMK itu adalah jenis atau kriteria barang-barang yang mirip dengan yang ada di kelompok 1, 2, 3, 4. Dasar hukum berikutnya adalah Per 20 yang diterbitkan tahun 2014 tentang tata cara permohonan dan penetapan masa manfaatnya sesungguhnya atas harta berwujud yang bukan bangunan. Nah, ini biasanya diajukan oleh para pelaku usaha yang merasa bahwa masa manfaat yang ada di pasal 11 itu nggak relate banget nih gitu ya dengan jenis barang yang mereka gunakan. Menurut kami ini udah nggak bisa enggak, wajarnya itu ada di 10 tahun gitu. Kenapa menurut pajak cuma 8 tahun gitu, masuk kelompok 2. Nah, untuk mengubah apa yang ada di pasal 11, wajib pajak dipersilahkan. Terapkan cara yang diatur di Per 20, ajukan permohonan untuk mengubah jumlah tahun Kalau masa kemarin di dari. Korea tuh, Pak Joni. Ini ya listnya ya yang bakal maju, yang bakal Oke, ini bocor apa gimana nih? Kita double dengan kelas lain nggak? Enggak, Bu. dulu. Enggak. Oh iya.
Baik, Ibu lanjutkan dulu ya. Metode penyusutan yang diizinkan secara fiskal hanya dua macam, garis lurus dengan saldo menurun. Kemudian kapan kita mulai hitung penyusutannya? Kalau barang itu kita dapat dari beli produksi pabrik ya, sejak kapan kita beli barangnya? Menurut fiskal begitu ya. Sejak kapan itu yang kalian jadikan patokan adalah bulan pembelian. Kata-katanya di sini mulai saat pembelian, tetapi dispesifikan garis bawahi di bulan pembelian. Jadi mau barang itu dibeli di tanggal 1 bulan 3 misalnya, atau di tanggal 30 bulan 3, patokannya adalah bulan pembelian. Bulan itulah kita anggap sebagai penyusutan pertama mulai ya. Nah, akan beda dengan patokan yang digunakan oleh akuntansi secara umum. Karena masing-masing perusahaan diperbolehkan untuk menganut mana metode yang menurut kalian paling cocok dengan kegiatan usaha yang kalian jalankan. Jadi disediakan alternatif ketika kita mengakui aset yang kita beli itu sampai persis ke tanggal pembelian aktivanya. Secara akuntansi komersil ya, secara umum ya. Jadi kalau misalnya kita beli barang itu di tanggal 1, berarti bulan itu kita anggap masuk sebagai bulan pertama hitung penyusutan. Tetapi apabila barang dibeli lewat tanggal 15, maka perhitungan penyusutannya dimulai di bulan berikut setelah bulan pembeliannya. Nah, itu diizinkan. Kalau pakai metode yang semacam itu, secara akuntansi komersil diizinkan. Tetapi untuk menghitung penyusutannya yang secara fiskal, tetap dimulai dari bulan dilakukannya pembelian. Nah, untuk aset yang diperoleh bukan dari beli, tetapi dari dibangun. Kita misalnya usahanya membangun sendiri, Pak, ini gudang gitu ya. Nah, gudang itu kan kita nggak beli seperti kita beli printer gitu ya, ke toko gitu ya. Jadi penyusutannya dimulai ketika bangunannya sudah selesai dan dapat ditempati. Apabila kita membelinya dari developer, maka perhitungan penyusutan dimulai ketika barang atau aset bangunan tersebut telah diserah terimakan, kemudian bisa kita gunakan. Nah, di bulan itulah mulai dilakukannya penyusutan. Monggo untuk hal-hal yang semacam ini, sekiranya perlu untuk dicatat sebagai patokan, akan lebih baik dicatat saja. Nah, untuk aset yang revaluasi atau penilaian kembali, ya, dari waktu barang itu dibeli, kita menghitung penyusutannya normal, tetapi ketika aset direvaluasi, maka kan nilainya akan berubah. Ya, biasanya akan menjadi lebih tinggi dibandingkan apa? Dibandingkan nilai sisa buku pada tahun dilakukannya revaluasi. Nah, kalau misalnya di tahun dilakukan revaluasi, ternyata nilai sisa bukunya tinggal 10 juta. Setelah dilakukan revaluasi, nilainya dihitung ulang dan menjadi 20 juta misalnya. Bagaimana penyusutannya? Kita melanjutkan dari yang 10 atau bagaimana? Disusutkan dari nilai yang baru, yaitu setelah dilakukan revaluasi. Baik, kita lihat apa saja aset yang tidak boleh disusutkan. Kalau aset tersebut tidak ada korelasi langsung terhadap kegiatan usaha yang kita jalankan. Nah, di poin 1 spesifik dia kata-katanya, harta ini yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya. Dicontohkan kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan, malah tidak dipakai untuk kegiatan operasional kantor misalnya. Nah, yang semacam itu udah jelas, walaupun nyicilnya, belinya, DP-nya pakai uang kantor, tetapi karena tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka penyusutannya tidak boleh kita akui sebagai beban. Nah, bagaimana Bu? Dipakai operasional, tapi kadang-kadang dibawa pulang.
Baik, Ibu lanjutkan. Kalau misalnya dipakai untuk operasional kantor, tetapi untuk aspek keamanan dibawa pulang Bu sama karyawan. Nah, berarti kalau dibawa pulang itu kita tidak bisa menjamin barang tersebut atau si kendaraan nggak dipakai sama si karyawan untuk kepentingan pribadi. Karena tidak ada jaminan atas pemanfaatan si kendaraan untuk untuk kegiatan pribadi, maka yang semacam itu penyusutannya boleh hanya diakui sebesar separohnya saja. Kata-katanya 50% maksimal. Begitu ya. Jadi misalnya penyusutannya 1 tahun ini berapa? 1.500.000. Dipakai buat kantor apa enggak? Dipakai Bu, tapi dibawa pulang sama salah satu karyawan yang dipercaya dikasih kunci. Oh ya udah, berarti dari 1.500.000 tadi kita hanya boleh akui separuhnya saja. Bedakan dengan yang tadi Ibu contohkan, bahwa kendaraan dibeli, DP-nya dibayar pakai uang kantor, cicilannya pakai uang kantor, tapi dibawa pulang langsung sama si karyawan. Biasanya semacam ini oleh levelnya misalnya ya, owner gitu ya. Oh dipakai sama ibu direktur. Ibu direktur bukan direkturnya ibu-ibu, tapi istrinya Pak Direktur gitu. Nah kadang-kadang terjadi hal yang semacam itu. Nah kalau begitu, penyusutannya tidak boleh diakui untuk beban perusahaan. Nah, kemudian di poin 2 mohon dapat diperhatikan bahwa apabila ada aset yang sebenarnya secara fiskal dia misalnya ya sudah kita alihkan, bisa karena dijual. Pada saat peralihan ternyata perusahaan mendapatkan selisih lebih dibandingkan apa? Dibandingkan tadi kembali lagi nilai sisa buku. Nah, keuntungannya ini dianggap kelebihan ini dianggap sebagai keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Nilai sisa buku si barang ini ternyata 50 juta. Waktu kita jual tujuannya mau tuker tambah. Ternyata dihargain sama orang 75. Nilai sisa buku 50, dihargainya 75. Selisihnya dianggap keuntungan. Walaupun ini adalah bukan berasal dari kegiatan usaha. Nah, karena bukan berasal dari kegiatan usaha, maka selisih keuntungan tersebut dicatat sebagai tambahan penghasilan lain. Ya, yang endingnya akan menjadi objek pajak. Apabila ternyata selisihnya rugi, kerugian tidak akan menjadi beban. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mohon bisa berkomunikasi. Ibu nggak paham kalau cuma diem aja. Belum, Bu. Belum, oke. Slide yang Ibu tampilkan kekecilan apa enggak? Sudah cukup, Bu. Cukup. Kita masuk ke yang pasal 11 di Undang-Undang PPH ini ya. Isi di pasal 11 nanti akan muncul tabel yang semacam ini. Nah, di dalam tabel ini yang harus di-note adalah angka persentase yang disebutkan di ayat 1 ini untuk penggunaan metode straight line atau garis lurus. Adapun angka persentase yang ada di ayat 2 ini apabila perusahaan menggunakan metode saldo menurun. Nah, Mbak-mbak sekalian tidak perlu ngapalin. Yang Ibu harapkan adalah, ini sekarang Ibu jelaskan dan mohon bisa diikuti penjelasan Ibu supaya gak perlu ngapal. Nih kita perhatikan di sini dulu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 ini dibuat khusus untuk yang bukan bangunan. Sekali lagi, kelompok 1, 2, 3, 4 untuk aset-aset yang bukan bangunan. Meja, kursi, lemari, printer, filing kabinet, segala macam yang bukan bangunan adanya di sini. 1, 2, 3, 4. Pembagian barang apa saja yang ada di kelompok 1, 2, 3, 4 nanti bisa patokannya yang lihat ke lampiran. Tetapi kalau kita untuk menghitungnya, yang harus dihafal cuma satu. Kelompok 1 itu masa manfaatnya 4 tahun. Dengan tarif 25% per tahun.
25% per tahun ini ada alasannya. Kita kalau menghitung penyusutan, pada akhirnya nanti harus habis 100% dari nilai barang tersebut. Nah, karena harus habis 100% dari nilai barang, maka ketika barang itu umurnya hanya 4 tahun, 100%-nya itu harus habis dibagi 4. Maka penyusutan per tahunnya 25%. Nah, cara ini digunakan untuk mencari apabila perusahaan menggunakan metode garis lurus. Ya, 100-nya dibagi 4, ketemu 25% penyusutannya per tahun. Nah, kemudian Mbak-mbak hanya tinggal melihat ke sini. Dari kelompok 1 yang umur manfaatnya 4 tahun, beralih ke kelompok 2, itu 2 kali lipat nih Mbak umurnya Mbak. Dari 4 menjadi 8. Ke kelompok 3, 8-nya menjadi 16. Ya. Nah, maksimal penyusutan adalah di 20 tahun. Baik yang bangunan maupun yang bukan bangunan. Maksimal penyusutan di 20 tahun. Karena nggak ada barang yang kuat lebih dari 20 tahun. Bangunan pun adalah nanti lecet-lecetnya, ada yang perlu direnov. 10 tahun aja udah ngalamin seperti itu gitu. Nah, sekali lagi, persentase ini dihitungnya dengan cara 100 dibagi 4, 100 dibagi 8, 100 dibagi 16, 100 dibagi 20. Ya, sehingga ketemu tarif 25, 12,5, 6,25, dan 5%. Ini tarif pakai straight line atau garis lurus. Kalau perusahaan pakai declining balance atau saldo menurun, tarifnya tinggal dikali 2. Dari 25 menjadi 50 untuk masa manfaatnya sama 4 tahun kelompok 1. Yang kelompok 2 dari 12,5 kalau pakai straight line, jadi 25 kalau pakai declining balance atau saldo menurun. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan yang semacam ini, Ibu yakin kalau yang megang laporan akuntansi dan pajak udah nggak perlu ngapalin lagi. Tapi buat yang belum, tidak perlu ngapalin juga, hanya mohon dipahami yang itu saja. Kelompoknya 1, 2, 3, 4, umur manfaatnya 4 ke 8, 8 ke 16 nih 2 kali lipat, 2 kali lipat. Habis gitu terakhir nggak bisa di 2 kali lipat kan, karena maksimal di 20 tahun. Nah, persentase ini dari 100 dibagi 4, 100 dibagi 8, 100 dibagi 16, 100 dibagi 20, ketemu tarif persentase kelompok 1, 2, 3, 4 untuk metode garis lurus. Kalau pakai saldo menurun tinggal dikali 2. Bu, saya nggak mau ngitung pakai persentase. Boleh. Langsung saja nilai barangnya dibagi 4 tahun kalau dia kelompok 1. Sama nanti ketemu hasilnya. Nilai barang dibagi 8 tahun kalau dia kelompok 2. Sama. Dengan ini 12,5% dikali nilai barangnya. Akan sama ya Mbak. Nah sekarang untuk bangunan dibagi hanya 2 kelompok, bangunan permanen dan tidak permanen. Yang permanen itu yang pakai pondasi. Di dalam undang-undang disebutkan bangunan permanen itu dia yang melekat ke bumi. Jadi harus nyantel dia Mbak, kuat posisinya, menyatu dengan tanah yang ada di bawahnya. Nah seperti itu, kalau misalnya kita ada bikin bangunan dengan konstruksi semacam itu sudah kategorinya bangunan permanen. Bangunan yang tidak permanen misalnya bisa lihat dari bedeng-bedeng yang dibuat oleh, contoh ya, perusahaan-perusahaan konstruksi, developer, untuk kepentingan si para tukang yang ngerjain proyek ini bisa lebih dari 2 tahun ini. Daripada kita ngekosin mereka bayar uang kosnya per bulan. Lumayan, lebih baik kita bikinkan tempat tinggal sementara. Nah, untuk membuat tempat tinggal sementara itu tentunya membutuhkan biaya juga. Biaya pembuatan tempat tinggal sementara tadi dianggap sebagai nilai bangunan tidak permanen. Itu bisa dihitung dengan umur manfaat 10 tahun
Dan tolong dicatat, bangunan tidak boleh pakai metode lain selain garis lurus saja. Ya, ini sama, 100 dibagi 20 jadinya 5% per tahun, 100 dibagi 10 jadinya 10% per tahun. Kita lihat di kelompok ayat 2, saldo menurun tidak ada tarifnya. Ya, karena bangunan hanya boleh dihitung pakai metode garis lurus. Nah, ini lampiran KMK-nya untuk membedakan jenis barang apa saja. Kelompok 1, 2, 3, 4. Dan kita sekarang mencoba masuk ke penjelasan hitung penyusutan pakai metode garis lurus. Oke, sebelum Ibu sampaikan perhitungannya, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan penjelasan sebelumnya, silakan. Mohon dapat berkomunikasi agar Ibu tidak ngomong sendiri. Belum ada, Bu. Oke. Baik, Ibu jelaskan untuk hitung penyusutan yang metode garis lurus. Di sini dicontohkan adalah laptop. Laptop itu masuk aktiva kelompok 1. Kelompok 1 berarti umurnya 4 tahun. Disebutkan harga beli laptopnya 12 juta dan dibeli pada Juli 2015. Karena perusahaan menggunakan metode garis lurus, Anda diminta untuk menyusun daftar penyusutan aktiva. Nah, tabel yang ada di bawahnya itu adalah hitungan penyusutan atas aktiva laptopnya saja dari awal pembelian sampai umur manfaatnya habis. Oke ya. Nah, yang menjadi perbedaan antara perhitungan penyusutan fiskal dengan komersil adalah fiskal tidak mengakui adanya salvage value atau residual value atau nilai sisa. Sedangkan akuntansi komersil masih mengakui. Sehingga hal ini dapat menimbulkan perbedaan perhitungan antara penyusutan komersil dan penyusutan fiskal. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Mohon diperhatikan nilai barang 12 juta tetapi dibeli di Juli 2015. Tahun ke-1 berarti itu tahun 2015. Yang kalau kita kembali ke cara hitung penyusutan seperti yang Ibu sampaikan di atas, itu bisa dengan cara 12 juta nilai aktiva dikali tarif penyusutan 25% atau 12 juta nilai aktiva dibagi masa manfaat 4 tahun. Hasilnya akan sama. Sekali lagi itu untuk menghitung penyusutan per tahunnya. Berarti kalau 12 juta dikali 25% atau 12 juta dibagi 4 hasilnya sama dengan berapa? 3 juta ya, Bu ya? Ya. Dan di layar kita bisa lihat di kolom penyusutan. Penyusutan tahun ke-1 1.500.000. Kenapa 1.500.000? Karena di tahun 2015 umur barangnya tidak setahun. Tahu tidak setahunnya dari mana? Karena kita mulai hitung penyusutannya dari bulan Juli. Penyusutan dihitung sampai dengan akhir Desember. Jadi berapa bulankah dari Juli sampai Desember? 6 bulan, Bu. 6 bulan. 6 bulan dari total, kalau 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan, Bu. 12. Nah, kita ngitungnya nilai penyusutan setahun yang 12 juta dikali 25%, 3 juta.
dikali 6/12. Ketemulah penyusutan tahun pertama 1.500.000. Akumulasi penyusutan, akumulasi itu sama dengan artinya jumlah. Jadi karena ini masih tahun pertama, jumlah penyusutan selama 1 tahun 2015 itu berapa? 1.500.000. Kenapa 1.500.000? Ya karena barangnya baru ada setengah tahun aja. Jadi akumulasi penyusutannya baru 1.500.000 saja. Nah, nilai sisa buku diperoleh dari, mohon diperhatikan, saldo di awal tahun ke-1 dikurangi penyusutan tahun ke-1. Oke ya, nilai sisa buku rumusnya gitu ya Mbak. Saldo awal tahun ke-1 dikurangi penyusutan tahun ke-1. Nah, di akhir kita kan tulis nih nilai sisa buku akhir tahun ke-1, akhir tahun 2015. Akhir tahun 2015 nilai sisa buku yang 10.500 kita pindahkan menjadi nilai awal tahun kedua. Sekarang di tahun kedua atau 2016 perhitungan penyusutannya udah berapa bulan ini? 12 bulan. 12 bulan, betul. Karena di Januari 2016 barang itu sudah ada sampai ke akhir Desember. Makanya di penyusutan tahun kedua atau 2016 utuh dia 3 juta. Nah, akumulasi penyusutan sampai dengan tahun kedua adalah, mohon diperhatikan, akumulasi tahun ke-1 ditambah penyusutan tahun kedua. Dia menjadi akumulasi tahun kedua. Oke ya. Nah, 7,5 juta sisa di akhir tahun kedua dapatnya dari 10.500 dikurangi 3 juta. Jadi, sekarang kalian sudah dapat, kalau dihitung pakai Excel nanti, hitung akumulasi penyusutan dari mana dengan mana, nilai sisa buku dari mana, angka penyusutan dapatnya dari mana, sudah Ibu jelaskan barusan. Nah, ini di sini, kenapa nyampe urutannya tahunnya sampai 5? Padahal kan umur manfaatnya 4. Ada yang bisa jelaskan? Yang udah megang akunting penyusutan udah itu? Biar menjelaskan ke teman-teman. Yang tahun pertamanya itu baru 6 bulan, belum full 1 tahun. Betul. Jadi yang Sehingga, kelima juga. Jadi yang kelima juga sama. ya, namanya 4 tahun kan berarti 4 kali 12 bulan gitu ya. Iya. Nah, di tahun kedua, ketiga, keempat ini kan full. 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan. Tahun ke-1 hanya 6 bulan, berarti sisa 6 bulannya lagi ada di bagian terakhir. Kalau kita jumlah, akhirnya full 4 kali 12 bulan. Gitu ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang belum pernah mencoba untuk menghitung penyusutan, berapa nilai penyusutan tahun tersebut sesuai dengan tahun kebutuhan kita mau bikin laporan tahun berapa ya. Nilai penyusutan ini harus masuk nih ke daftar laba rugi sesuai tahunnya. Karena di tahun pertama ini 2015, kalau kita masukkan beban laba rugi kita berapa? Hanya dari laptop aja ini 1.500.000 untuk laporan tahun 2015. Nah, kalau tahun 2018, beban penyusutan kita untuk laptop 3 juta. Oke ya, nanti nilai penyusutan ini akan dicantumkan sebagai beban penyusutan atau depresiasi yang masuk ke laporan laba rugi atau income statement. Adapun akumulasi penyusutan dan nilai sisa buku, ini yang harus muncul di neraca di bawah kelompok aktiva. Nilai aktivanya berapa? Nilai aktiva akan dicatat sebesar nilai waktu awal beli.
12. Wah, sampai dengan akhir tahun 2016, berapa nilai sisa buku? 2016 kan ada di sini nih. Berapa nilai sisa bukunya? Nilai sisa bukunya 7,5. Kok bisa? Iya, karena 12-nya nanti dikurangi dengan ini, akumulasi penyusutan. Jadi nanti masuk nih ke neraca. 3 poin ini. Nilai asetnya, akumulasi penyusutannya, dan nilai sisa bukunya. Adapun di kolom penyusutan ini masuknya ke income statement. Yang ini masuk ke balance sheet. Nah, sangat jarang sekali kita membuat perhitungan penyusutan khusus per satu item gini ya. Kita bikinin sampai habis gini, sangat jarang sekali. Karena dalam prakteknya kan aset perusahaan ada banyak. Nggak keburu kita bikinin satu per satu kayak begini nih. Biasanya kita langsung bikin daftar asetnya aja udah. Kursi ada berapa? Kursi karyawan ada berapa? Kursi direktur ada berapa? Meja kursi kantor untuk tamu ada berapa? Filing kabinet ada berapa belas gitu kan? Masing-masing barang tuh. Kita makanya rata-rata pada bikin tabelnya panjang ke kanan. Tetapi urutan yang harus dibikin walaupun panjang ke kanan akan tetap seperti sekarang ini. Berapa hitung penyusutannya untuk tahun sekarang, berapa akumulasi penyusutannya, berapa nilai sisa buku. Ya, yang Ibu harapkan mohon dipahami ini sumber angkanya dari mana, bagaimana. Jadi kalau misalnya nanti diminta untuk menghitung dengan daftar aset yang beraneka ragam, logikanya sudah bisa. Tinggal dimasukkan saja ke dalam tabel Excel-nya. Nah, sekarang kita berpindah ke perhitungan pakai metode saldo menurun. Sekali lagi saldo menurun itu dia angka persentase penyusutannya 2 kali lipat daripada tarif persentase yang ada di garis lurus. Nah, kalau garis lurus, Mbak-mbak bisa ngitung dengan 2 macam cara tadi seperti Ibu sebutkan ya. Nilai barang dibagi masa manfaat atau nilai barang dikali tarif penyusutan. Nah, saldo menurun nggak bisa seperti itu. Saldo menurun alternatifnya cuma satu macam, nilai barang dikali tarif penyusutan. Udah itu aja. Dan yang mohon diperhatikan adalah kalau di penyusutan garis lurus, ini besaran penyusutannya, coba. Kalau dia full setahun, angkanya pasti sama. Kalau full setahun ya. Ini 1,5 ini kan karena dia nggak utuh 12 bulan. Jadi menyesuaikan dengan jumlah bulan yang dihabiskan di penyusutan. Saldo menurun nggak gitu, Mbak. Nilai awal barangnya berapa? Ini dicontohkan di sini harga printernya 3,5 juta. Kelompok 1 4 tahun, metodenya saldo menurun. Karena di garis lurus untuk kelompok 1 itu 25%, maka di saldo menurun 50%. Nah, sekarang nilai barangnya 3,5 juta. Disusutkan langsung 3,5 juta kali 50%. Ini ceritanya dibelinya full dari Januari. Jadi 1 tahun pertamanya aja ini udah full setahun gitu ya. Penyusutan tahun itu langsung habis separuhnya, Mbak. Akumulasi penyusutan sama dengan ini dulu karena tahun ke-1. Nilai sisa bukunya saldo awal dikurangi penyusutan tahun itu. 1,750. NSB akhir tahun ke-1 kita pindahkan menjadi saldo awal tahun kedua. Kita kali 50% hasilnya 875. Ya, akumulasi penyusutan yang dari 1,750 ditambah 875. Ketemulah 2,625. NSB-nya dari 1,750 saldo awal di tahun kedua dikurangi penyusutan tahun keduanya. Nah, yang menjadi beda di saldo menurun adalah di tahun terakhir. Sekali lagi, ini masa manfaatnya 4 tahun. Jadi tahun keempat ini tahun terakhir. Begitu sudah tahun keempat, kita tidak lagi mengali 50% dari saldo awal. Enggak. Langsung berapa saldo di awal tahun keempat atau tahun terakhirnya itu, habiskan semuanya. Supaya apa? Supaya sampai dengan akhir tahun keempat NSB-nya 0. Bisa dipahami kah penjelasan Ibu? Bisa, Bu. Ya, Oke. Bu. Nah, karena di akhir tahun keempat ini, kalau misalnya kita kali 50%, ntar ada sisa lagi. Berarti NSB-nya nggak 0 gitu. Bisa pindah nyampe tahun ke-5, ke-6 bisa begitu.
Jadi di akhir tahun yang masa manfaat paling terakhir, habiskan berapapun di saldo awal tahun tersebut. Ya, tidak lagi dikali 50%. Tahun ke-1, kedua, ketiga kali 50% dulu. Tahun terakhir habiskan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kalian sudah Ibu harapkan bisa membedakan perhitungan penyusutan pakai straight line dengan declining balance. Nah, perbedaan yang timbul antara hitung penyusutan komersil dengan fiskal itu kita kelompokkan sebagai beda waktu. Kenapa beda waktu? Karena kalaupun misalnya menurut manajemen perusahaan ini nih harusnya umurnya 5 tahun ini. Tapi menurut pajak 4 tahun. At the end barang itu harus habis menjadi nol. Berarti akan bedanya di mana? Bedanya nanti akan muncul di besaran angka penyusutannya, ya, besaran akumulasi penyusutannya. Tetapi overall kalau kita total, dia akan sama-sama harganya 3,5 habisnya ini. Ini penyusutannya kalau dihitung nih habisnya 3,5 juta ini. Mau dipakein 4 tahun, mau dipakein 5 tahun, total penyusutan dari tahun pertama sampai tahun keempat atau tahun pertama sampai tahun kelima, bakalan habisnya 3,5 juta. Hanya geser waktunya. Nah, itu makanya disebutkan beda waktu. Kalau beda tetap, lain lagi. Itu memang item beban yang secara fiskal udah nggak boleh aja pokoknya. Di komersil akuntansi secara umum masih boleh diakui sebagai beban, tapi fiskal pokoknya nggak bisa. Nah, yang semacam itu kita kategorikan beda tetap. Sekarang kita lihat contoh sedikit perbedaan antara perhitungan penyusutan yang secara akuntansi umum dan akuntansi fiskal. Nilai barang 4 juta dibelinya dari Januari, biar gampang hitungnya. Manajemen memperhitungkan umur manfaatnya 5 tahun dengan salvage value 500.000. Sementara menurut fiskal, ini masuknya kelompok 1 nih, 4 tahun gitu. Menurut manajemen 5 tahun. Nah, karena perusahaan pakai garis lurus, kita bikin perhitungan yang satu nanti untuk kelaporan keuangan yang intern, ya, yang komersilnya, akuntansi secara umum. Yang satunya lagi untuk kita pakai di laporan SPT tahunan waktu kita bikin laba rugi fiskal. Nah, dari nilai awal aktiva yang 4 juta, karena komersil mengakui ada salvage value, kurangin dulu dengan salvage value atau residual value. Dapat sisa 3,5 juta. 3,5 itu yang dijadikan dasar untuk membagi atau mengali tarif penyusutan. Sehingga ketemulah angka penyusutan 875.000 per tahun. Nah, 875 ini kalau dikali 4 sama dengan 3,5 juta. Kalau kita tambahin nama residual value, pas dia. Habis nih nilai aktifanya 4 juta. Sekarang kita lihat penyusutannya fiskal. Karena fiskal tidak mengakui adanya residual value, kemudian umur manfaatnya 4 tahun, maka kita ngebaginya dari 4 juta ini dibagi 4. Penyusutannya 1 juta setahun. Nah, sekarang ada beda pengakuan. Menurut laba rugi yang akuntansi komersil, akuntansi umum, beban penyusutannya cuma 875. Menurut laba rugi yang fiskal 1 juta. Nah, ini kan jadi akan ada selisih. Selisih ini koreksi positif atau koreksi negatif kira-kira? Bagaimana? Ada yang bisa mencoba menjelaskan? Mohon maaf kalau diam semua kayak gini, Ibu jadi bingung. Positif, Bu.
Koreksinya Positif. positif. Hmm. Koreksinya positif. Koreksi positif ya. Berarti beban fiskal membuat pajaknya lebih tinggi. Iya. Iya, Bu. Oke. Ini beban fiskalnya 1 juta, beban secara komersil 875. Kalau Negatif, Bu. biaya lebih gede, ini kan berarti secara fiskal biayanya lebih gede nih. Laba Iya. fiskalnya lebih Waktu besar lama. daripada laba komersil atau lebih kecil daripada laba komersil, laba fiskalnya? Lama fiskalnya Lebih lebih kecil. lebih Nah, kecil laba oke. fiskal. Lebih kecil, Ya. Bu. Kalau makin kecil berarti pajaknya nanti akan Negatif. turun atau naik. Turun. 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 Kalau membuat pajaknya turun berarti itu koreksi positif atau negatif? Negatif. Negatif. Begitu ya. Mendapatkan penjelasan koreksi positif atau negatif, logikanya begitu ya. Kita cari apa efek dari kalau kita akui si beban penyusutannya yang fiskal lebih besar daripada yang komersil, berarti laba rugi fiskalnya, labanya akan makin gede atau makin kecil nih dibandingkan yang gede biayanya, labanya akan turun. Labanya turun ya berarti pajaknya ikut turun. Jadi ini yang semacam ini akan muncul selisih, tetapi selisihnya kita sebut sebagai koreksi negatif. Oke, kita berpindah ke kapan mulai penyusutan aktiva tetap apabila tadi dikorelasikan dengan, ini udah ada nih contoh barangnya, ngebangun gedung, nilai gedung 1M. Ngebangun dimulai di Oktober 2009, selesai dibangun dan dapat digunakan di Maret 2010. Penyusutannya dimulai pada saat sudah selesai dan dapat digunakan, yaitu Maret 2010. Walaupun di Oktober 2009 kita udah keluar biaya, tetapi kita tidak bisa hitung penyusutannya di saat itu. Kalau biayanya boleh, Bu. Boleh, tapi harus dikapitalisasi dulu. Baru nanti bisa diakui kalau sudah selesai. Nah, contoh di sini sebuah mesin dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009. Sekali lagi bukan dari Januari ya, Juli 2009. Harga perolehannya 100 juta, masa manfaatnya 4 tahun. Kalau dia tarif penyusutannya 50%, berarti pakai declining balance atau saldo menurun, ya. Berarti untuk tahun pertamanya atau Juli 2009, dia hanya dapat diakui 6 bulan dari 1 tahun yang 12 bulan. Jadi sama seperti contoh di atas tadi, kita hitung penyusutannya tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, tetapi karena tahun ke-1-nya cuma setengah tahun, jadi ditutup di 2013-nya setengah tahun. Nah, karena menggunakan metodenya saldo menurun atau declining balance, di akhir tahun ke-4, susutkan sekaligus. Habis. Jadi supaya jadi 0. Baik, ini sekarang jam 19.20. Kita kuliahnya selesai sampai jam berapa? 20 ya? Jam 8. 20. Ya, Ya. oke. Ibu kasih latihan, mohon dicoba hitung menggunakan metode saldo menurun. Tolong dicatat untuk bangunan kantor seperti dijelaskan di awal tadi ya, tidak boleh pakai saldo menurun, harus pakai yang garis lurus. Jadi khusus untuk bangunan kantor hitung pakai garis lurus. Barang-barang dari item nomor urut kedua sampai 10 hitung pakai saldo menurun. Yang diminta adalah ini barang ada yang dibeli tahun 2021, ada yang 2022. Tetapi ini perusahaan mau susun laporan keuangan 2023. Mohon hitungkan berapa total beban penyusutan tahun 2023, berapa saldo akhir aktiva atau NSB-nya, dan akumulasi penyusutan di 2023. Buat jawabannya di dalam Excel dan dikirim ke WhatsApp group untuk Ibu jadikan nilai latihan. Nah, nanti bikin tabel Excelnya persis seperti ini ya, Mbak.
Kemudian silakan ditambahkan di sampingnya eh, kolom-kolom yang bisa membantu menghitung penyusutannya. Seperti misalnya ini kan ada barang yang poin keempat ya, kursi kerja. Ini ada 10 item unit, nilai barang atau kursi kerjanya per satu unit 300.000. Berarti nilai total aktifannya 300.000 kali 10. Nah, silakan kalau misalnya mau ditambahkan kolom eh, total nilai aset gitu. Karena nih ada yang cuma satu, ada banyak yang cuma satu, tapi ada yang dua, ada yang 4, 6, 10. Mau ditambahkan kolom total nilai aset, silakan. Kemudian ini sudah ada ya, kelompok bangunan. Oh, biar saya nggak lupa, saya tambahkan kolom umur aktiva. Monggo, silahkan. Berarti kalau bangunan umur aktifanya berapa? 20 tahun. Untuk barang kelompok satu nilai, ya, kelompok satu umurnya berapa tahun? 4 tahun. Kelompok dua berapa tahun? 8 tahun. Silakan ditambahkan. Oh, saya mau hitungnya pakai bulan, Bu. Oh ya, monggo, silakan ditambahkan. Yang penting berarti untuk mendapatkan beban 2023, Mbak-mbak semuanya harus bisa menemukan berapa akumulasi dan NSB sampai dengan akhir 2022-nya dulu. Biar nanti akumulasi 2023-nya bisa ketahuan. File slide-nya ini sudah Ibu taruh di WhatsApp group. Silahkan dicoba dikerjakan di Excel-nya. Ibu tunggu di upload jam 20.00. Kalau bisa kurang dari itu lebih bagus lagi. Ini contoh Excel-nya ya. Seperti tadi Ibu persilakan kalau mau nambahin untuk mempermudah ini total asetnya, nilai aset dikali jumlah unit gitu ya. Kemudian ini umur aktivanya pakai tahun, pakai bulan, bikin penyusutan sampai dengan Desember 2022, sampai dengan ya, Mbak-mbak berarti harus sekali lagi perhatikan ini barangnya ada yang 2021, ada yang 2022. Anda harus punya sampai dengan Desember 2022, akumulasi juga. Nah, NSB sampai dengan Desember 2022, baru nanti bisa ngitung yang penyusutan 2023, akumulasinya. Kalau cuman perlu beban penyusutannya bisa langsung, Mbak. Bisa langsung. Tetapi karena ditanya akumulasi dan NSB, mau nggak mau, harus kita bikinkan juga ini. Ya. Nah, yang Ibu contohkan di depan ini tabel yang silakan kalian bikin atau, oh saya biasanya bikinnya kayak begini, monggo, silakan. Untuk yang belum pernah bikin, dari yang ada di soal, tinggal ditambahkan. Ini untuk alat bantunya. Silakan. Nanti kalau sudah bikin, tolong kabarin. Ibu kasih contoh ngitungnya satu, biar kalian lanjutkan. Maaf Bu, berarti Excelnya kita buat dulu ya. Ya, Baik.
Ini angka yang ada di sini jangan diikutin ya. Ini Ibu ngitung pakai garis lurus. Nanti kalau tabelnya udah selesai bikin, tolong kabarin. Ibu kasih contoh ngitung yang pakai saldo menurunnya. Kalau yang udah biasa, silakan mau dilanjut langsung silakan.
Bu, maaf udah bikin tabelnya. Oke. Sebentar ya. Ini Mbak, kalau umur aktifannya pakai tahun atau pakai bulan, tujuannya untuk membantu mempercepat perhitungan saja ketika tadi ya, nggak full setahun gitu ya. Nah, kita lihat misalnya, eh, ini bagus dulu. Misalnya ini ya, laptop nih ya. Sekarang kalau kita tadi menggunakan metodenya saldo menurun, yang perlu di-note adalah ke satu, bangunan harus pakai garis lurus ya tetap ya Mbak. Selain bangunan nih, pakai saldo menurun. Untuk Ibu ambil contohnya yang ini laptop ya, yang 8 juta ya. Dia ada satu item saja, harganya 8 juta. Kelompoknya adalah kelompok sini, satu. Umurnya 4 tahun. Kalau misalnya kita hitung pakai bulan, total 4 tahun tuh 48 bulan. Nah, prinsipnya waktu ngitung 2023, kita harus tahu dulu sampai dengan Desember 2022 habisnya berapa nih penyusutannya. Berarti Mbak harus ngitung, nih laptopnya kebetulan belinya cuman 2022 nih baru ada dan di bulan Desember. Berarti 2022 itu kita ngitung penyusutannya untuk berapa bulan, Mbak? 2 bulan ya. Karena patokannya kan di bulan dilakukan pembelian. Jadi bulan 11 dan bulan 12. Ignore tanggalnya ya. Walaupun tanggal 25 Bu udah mau hampir akhir bulan gitu. Kalau secara pajak abaikan tanggalnya, yang penting bulannya. Nah, untuk kelompok 1 tarifnya berapa, Mbak? 25% ya? 50%. 50%. Ya, 50%. Karena dia 2 kali lipatnya dari yang tadi garis lurus 25. Berarti si laptop yang 8 juta ini untuk tahun 2022 harusnya kalau dikali 50% ini full setahun toh Mbak? Enggak, Bu. Kan harusnya. Tapi berhubung ini dibelinya di November, jadi kita ngitungnya tidak full setahun. Jadi untuk penyusutan sampai dengan Desember 2022, Mbak bisa bikin perhitungannya, barangnya ini tetap dikali 50% dulu, karena ini untuk perhitungan setahunnya, baru dikali 2 bulan dari 12 bulan. Ini Ibu ngitungnya begini kenapa? Karena barangnya baru ada di 2022 saja. Dan hanya 2 bulan saja. Jadi kita hitung berapa harusnya penyusutan kalau 1 tahun di tahun pertama, tapi hanya 2 bulan. Nah, akumulasi penyusutan sampai dengan akhir Desember 2022 ya masih sama dengan ini. Karena ini kan baru tahun ke-1 nih penyusutannya.
Nilai sisa bukunya ya berarti si 8 juta dikurangi penyusutan tahun ke-1 ini gitu. Nah, di penyusutan 2023 kita sudah bisa hitung full 1 tahun, ya kan? Iya, Bu. Heeh. Nah, full 1 tahunnya itu, tetapi karena pakai declining balance, ini Mbak, sisanya yang tadi bagian dari 1 tahun pertamanya masukkan ke sini, berarti ada 10 bulan dan ada 2 bulan yang pakai tarif tahun kedua. Maksud Ibu begini, ini laptop harga 8 juta ya. Ibu pindahin ke sini dulu ya. Tahun ke-1, kedua, sik. Tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat. Karena dia 4 tahun. Kalau misalnya kita bagi full 1 tahun, full 1 tahun, ini berarti penyusutannya tahun ke-1 dikali 50%. Tahun kedua 50% dari yang di atasnya. Eh, ini kita hitung bebannya ya. Ini kita hitung akumulasi. Ini kita hitung NSB. Ini misalnya Ibu pisahin satu-satu ya. Nah, ini awal tahun keduanya kan segini nih. Jadi ini sumbernya dari separuhnya ini. Akumulasinya dari yang di atas ditambah ke samping. NSB-nya awal tahun dikurangi beban tahun tersebut. Pindah nih. Ibu selesaikan dulu sebentar ya. Habis langsung. Jadi di sini. Nah, ini kan kalau kita ngitung hanya dari 1 item laptop itu saja. Tetapi masalahnya tadi dulu Ibu ambilin dari sini aja. Sorry. Mana nih? Menu. Hari ini dikatasin dulu. Turun sininya. Ini kenapa jadi? Sebentar. Pandunya. Wah, ketutupan. Nih ya, ini kalau Ibu pakaiin tahun, ini kan berarti si 2022 cuman dapat 2 bulan. Ya Mbak. Kemudian yang sisa 10 bulannya
itu adanya di 2023. Ini sama nih, ke bawahnya begitu. Di 2023 2 bulan, ditambah di 2024-nya 10 bulan. Ini juga berlanjut begitu. Jadi nanti berakhirnya di Oktober 2026. Mulainya di November 2022. Jadi waktu pas kita menghitung 2022, cuman ini aja nih Mbak. Untuk tahun 2022-nya ya, karena 2 bulan aja. Nah, sisanya yang perhitungan tahun pertama 10 bulan, itu masuk ke 2023. Nah, sekarang kan kita diminta berapa penyusutan 2023-nya. Berarti ini nih, 10 bulan dari penyusutan ke-1 dan 2 bulan penyusutan yang ini nih. Ini kan tahun ke-1, ini tahun kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau misalnya sekarang berapa penyusutan 2023-nya gitu. 2023-nya ada perhitungan yang 2 bulan dari beban penyusutan tahun pertama dan 10 bulan dari beban penyusutan tahun kedua. Nah, Mbak ambil dari sini nih. Yang di sini berarti beban penyusutan tahun ke-1 tetapi hanya 2 bulan saja. Berarti dikali 2/12. Dan penyusutan tahun kedua 10 bulan. Jumlahin. Ini jumlah beban penyusutan 2023 untuk laptop yang harga 8 juta. Nah, terus kalau akumulasinya jadi berapa, Bu? Akumulasinya masih sama dengan ini karena di 2022 oh ditambah ini. Nah, ini full setahun jadinya kan. Dia masuk nih 2022-nya yang cuma 2 bulan tadi. Ibu salah bulannya. Ah, ini yang 10. Ini justru yang 2 bulannya nih. Akumulasinya ditambahin yang 2022-nya. Yang 2022-nya dari tahun pertama ini dikali cuman 2/12. Jadi akumulasi penyusutan sampai dengan akhir Desember 2022 itu Mbak ngitungnya
yang ini saja, tetapi sampai dengan akhir 2023 ini dan ini. Gitu ya. Ini sama dengan ini. Akumulasi sampai dengan Desember 2023. Ini untuk yang saldo menurun ya. Ini nilai barangnya. Penyusutan tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat. Tetapi karena tahun ke-1-nya dia kebelah-belah, nah jadi pengakuannya kita ngikutin tahun bukunya. Jadi kayak kalau kita mengakui beban sewa gitu. Nah ada beban sewa kita bayar 1 tahun misalnya 10 juta, tetapi baru dibayar di Oktober 2020, ya 2020 kita hanya mengakui Oktober, November, Desember saja. Sisa beban sewanya, yang lainnya masuk ke pengakuan beban di tahun berikut. Nah, begini juga nih. Untuk saldo menurun. Tapi kalau perusahaan pakai metodenya garis lurus, lebih mudah. Lebih mudahnya karena apa? Karena kita tinggal begini nih Mbak, 8 juta untuk penyusutan sampai dengan Desember 2022. Sekali lagi, karena belinya di November 2022, berarti 2022 kan hanya 2 bulan saja. Berarti penyusutan 2022-nya tuh tinggal 8 jutanya dibagi 48 bulan, karena 48 bulan untuk 4 tahun. Berarti udah ketemu tuh berapa penyusutan per bulan. Dikali 2 bulan. Udah gitu. Secepat itu. Ini penyusutan sampai dengan akhir 2022-nya. Berarti penyusutan 2023, ya ini. 8 juta dibagi 48 bulan, kali 12 bulan. Karena 1 tahun full. Berarti akumulasinya, oh ini sorry. Ini tempatnya Ibu pindahin ke sini. NSB, nilai sisa buku 8 juta dikurang akumulasinya, akumulasi 2022 ditambah penyusutan 2023. NSB-nya dikurang akumulasi sampai dengan akhir 2023. Nah, kalau pakai garis lurus, kita bisa langsung bagi dengan jumlah bulan atau dibagi jumlah tahun, karena dia angkanya sama per bulan per tahun. Kalau saldo menurun, nggak sama. Nggak samanya karena dia ini tergerus gini. Nilai barang 8 juta, bebannya 50%, tahun kedua dari 4 juta kali 50%, tahun ketiga dari 2 juta dikali 50% gitu. Jadi ini kita harus ngeliat seperti Ibu sebutkan tadi, kayak pengakuan biaya sewa. Sewa 1 tahun 4 juta, tapi 4 jutanya di 2022 baru dipakai 2 bulan. Ya berarti sisa 10 bulan ini kita catat di 2023. Nah kayak gitu.
Karena sekarang sudah jam 20.01, nanti silakan dibahas dengan Pak Kowi untuk asistensi. Dikumpulkan setelah selesai asistensi. Pak Kowi, apakah absennya sudah di absen semua? Sudah, Bu. Baik. Untuk kuliah malam ini kita tutup sampai di sini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, tugas ini Ibu harapkan nanti dikumpulkan. Silahkan dibahas dengan Pak Kowi untuk atur jam asistensinya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.